Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham bekas ya. Saham bekas ini kemarin naik 1,46% atau 20 poin. Sempat mau balik lagi di season kedua, kemudian menguat ya. Tertinggi di 1400. Dalam satu minggu ini masih turun. Satu bulan naik kecil ya, walaupun dari harga terendahnya di 1355 masih naik. 3 bulan masih turun, 6 bulan turun, 1 tahun hampir sama, 3 tahun hampir sama, 5 tahun masih turun ya. Di harga terendahnya di 605 ya teman-teman. Kalau pas beli bekas ini di harga 605, sekarang sudah cuan di 2 kali lipatnya ya, di tahun 2020 saat krisis COVID ya. Nah, ini isunya apa ya saham bekas ini, kita lihat. Coba ke statistiknya. Laporan Q1 nya turun teman-teman ya. Net profitnya 1,2 triliun, dividennya ada 8,95%, jadi cukup lumayan, cukup besar. Dan ini belum pembagian dividen ya, sekitar bulan Juni. Tunggu RUPS-nya di 30 Mei ya. Isunya ini pembagian dividen di 30 Mei. Secara teknikal ya, sekarang coba kita lihat bekas itu kalau di Bollingernya udah lumayan bagus ya teman-teman ya nih ya. Ini ada potensi naik dan sudah menyempit, jadi ini cukup bagus. Kemudian kita lihat MACD-nya. MACD juga bagus, naik ke atas. Osilatornya coba kita lihat. Osilatornya masih di atas ya, walaupun ada penurunan, tapi ini mulai ada pembalikan arah ya. Ini dari sini turun, kemudian dari sini sudah mulai akan ada perlawanan ya. Jadi ini bagus untuk kita mulai cicil beli ya. Karena apa? Bisa jadi nanti mau dibawa turun dulu di sekitar ini 1325 ini. Tapi kalau naik dia bisa naik sampai 1450 ya. Ya, 1450 ini. Ini teman-teman bisa mulai cicil beli ya untuk bekas ini. Secara teknikal coba kita lihat, tembus MA5, stokastiknya buy, MACD sell ya. Karena masih minus. Tapi walaupun sell ini sudah ada potensi untuk naik, Williamnya buy. Masih di bawah MA 100, di bawah MA 200, jadi masih downtrend untuk bekas ini, karena memang beberapa waktu ini turun terus ya. Bekas ini turun dari harga tertingginya di 1640 ya teman-teman. 1640 ini kalau kita lihat turun di 1390. Coba ini udah berapa persen nih turunnya nih. 1600 berapa tadi? 40 dikurangi 1325 1390 ya. 1390 250 poin dibagi 1640, ini udah 15% ya. Jadi masih ada potensi untuk naik lagi. Kalau dibandingkan ini lebih ya, mungkin di sekitar 20%-an ya. Jadi setelah itu naik ya. Trennya ini sudah mulai positif ya bekas ini. Kalau newsnya kita lewati, catat laba bersih 1,3 triliun. Terus evidennya coba kita lihat lengkapnya. Produksi minyak dan gas naik. Dari sisi penjualan juga naik. Kita lihat secara
ininya ya Pak. Oke, statistiknya labanya malah turun ini teman ya. Ini dari EPS-nya 2022 ke 2023 turun ya. Ini mungkin salah satunya juga karena harga komoditas gas turun ya. Dividen yield-nya cukup besar 8,9%. Nah, ini dividennya ini biasanya dibagi di bulan Mei atau Juni ya. Ini kita tunggu RUPS-nya belum ada. Kita tunggu RUPS-nya itu 30 Mei. Jadi kemungkinan dividennya itu di bulan Juni. 30 Mei dan sekarang mungkin ya ini sentimen dividennya dan juga harga komoditas juga naik, ini kemungkinan akan naik. Teman-teman bisa mulai cicil beli ya untuk gas ini ya. Sampai dengan tanggal 30 Mei ini paling enggak tanggal berapa ini ya? 8 apa 9 ya? Di tanggal 9 ya, masih 20 hari lagi untuk menuju RUPS. Nah, nanti kalau hasil RUPS-nya bagus, kemungkinan pekas ini mau naik ya. Naiknya di berapa ya? Mungkin di sekitar mungkin 1.500-an masih bisa ini pekas. Kita lihat daily-nya ini pekas baru naik 1,45 ya. Jadi masih ada potensi naik lagi sampai enggak sampai 1.450-an ya teman-teman. Ini bisa beli di situ. Kalau kita lihat Bollingernya coba ini sampai bisa tembus sampai mana ini? Iya 1.450 ya. Nah ini sejarahnya pekas ini ya. Bulan September coba kita lihat ini bulan apa? Agustus. Bulan Juli ya ini nih segini ya, di sekitar sini. Ini April, akhir April tuh naik terus. Ini Mei naik. Ini terus naik sampai 27 Mei ya. Ini sempat turun, ini mungkin di pembagian dividen ini turun, habis itu naik lagi. Baru turun jauh di bulan Juli. Ini tentu saja nanti berkaitan dengan harga komoditas juga ya. Bulan Juli turun, habis itu naik tinggi di bulan Agustus atau September. Ini historisnya ya. Bisa jadi seperti itu, tapi ya nggak harus persis ya. Karena memang sangat tergantung dengan harga komoditas. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review saham pekas ini ya. Tetap gunakan money management, masuk ke beberapa titik. Kalau misalnya nanti dibawa turun lagi, teman-teman bisa beli lagi di bawah. Tapi kalau lihat potensinya ini pekas ini sudah cukup menarik untuk kita koleksi dalam waktu paling nggak sampai RUPS ya 30 Mei. Kemudian kita lihat dividennya berapa. Kalau dividennya menarik ya dipertahankan sampai dividen. Kalau nggak mau dividen ya sudah dilepas sebelum kumdate ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.